Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kalau kemarin kita ngelihat mobil ini di dealer, sekarang kita dipinjemin langsung untuk gua jajal dan gua ngetes. Dan gua nggak sabar banget buat ngasih tau kalian gimana sih impresinya. Ini dia, Mini Cooper S Cabrio tahun 2021. Anyway teman-teman, kalau kalian nggak ngikutin pemberitaannya, ini adalah model terbaru dari Mini, atau mereka menyebutnya dengan istilahnya BMW, yaitu Life Cycle Impulse atau LCI kedua. Jadi ini adalah Mini New Model, atau kami menyebutnya dengan Mini New Model tahun 2021. Singkat aja, karena kita udah pernah bahas sebelumnya, di depan sini ubahannya, kalau di Cooper S ini, frame grillnya warnanya hitam, fog lampnya hilang, digantikan sama lubang aerodinamika gitu, dan fog lampnya sekarang bergabung ke headlampnya yang canggih ini. Sedangkan dari samping, perubahannya pastinya di peleknya sekarang jadi lebih cakep ya, ring 18. Dan juga di sini side scuttle-nya jadi lebih modern gitu kelihatannya, dan ada lampu senya ini. Karena ini Mini Cooper S, jadi ada logo S-nya di sini. Di belakang sama seperti di depannya, banyak aksen yang hitam di sini, logo Mininya hitam. Terus juga di sini diffusernya atau bumpernya jadi lebih sporty kelihatannya, dan fog lamp-nya sekarang jadi hanya satu, disimpan di tengah sini. Dan tip knalpotnya sekarang jadi warnanya hitam gitu. Cakep ya? Nah, karena ini versi yang facelift, jadi tentunya tidak ada ubahan yang sangat berarti, yang sangat ekstrim di bagian mesin ataupun platformnya ataupun sasisnya. Nah, Mini Cooper S ini karena dia Cooper S, jadi dia pakai mesin yang 2000 cc. Kalau Cooper tuh yang 1500 cc. Mesinnya ini 4 silinder twin power turbo, teman-teman. Tenaganya ada di angka 192 PS atau sekitar 189,3 daya kuda. Sementara torsinya gede banget, dapat di angka 280 Nm. Untuk mobil yang ukurannya sekompak ini, memang mesin ini udah lebih dari cukup. Nanti kita akan coba bareng-bareng. Cabrio, jadi dia atapnya bisa terbuka gitu. Jadinya di belakang sini memang ruangnya jadi agak lebih padat gitu. Makanya bagasinya sempit sekali, teman-teman. Ini gue cukup masuk satu tas. Mungkin kalau koper medium sih cukup. Atau kalau kalian bawa sepeda lipat, mungkin Brompton akan cukup. Tapi bangku baris keduanya harus kalian lipat. Dan lumayan rata lantai lah. Ada covernya juga. Nah, Mini Cooper S Cabrio ini dibangun di atas sasis Mini yang 3-door, teman-teman. Jadi secara dimensi sama dan kurang lebih konfigurasi bangkunya pun sama. Lebih tepat disebut dengan bangku 2+2 sebenarnya, karena bangku belakangnya ini lumayan space-nya terbatas. Tapi untuk gua yang punya tinggi 175 cm, ternyata bisa-bisa aja duduk di sini. Kalau untuk anak kecil sih pastinya makin lebih nyaman lagi. Dan ini udah ada ISOFIX-nya, jadi kalau bawa car seat di sini pun akan aman pastinya. Nah, kayak yang tadi gue bilang ya, ini adalah mobil yang cabriolet. Jadi atapnya udah pasti dengan mudah bisa kita buka tutup. Saya coba tutup ya. Oke, jangan lupa untuk nutup dan buka dalam keadaan sempurna, karena kalau enggak nanti akan ada peringatan dari mobil ini dan lumayan mengganggu. Anyway teman-teman, namanya sebuah Mini, mini banget nih mobilnya. Dengan gue yang punya postur sebesar ini, rasanya ya cukup lah, nggak terlalu terasa sempit, nggak terlalu juga terasa yang lapang, karena memang Mini ya. Joknya nyaman, bahannya kulit, dan juga untuk mobil yang harganya 1 miliar ini ternyata masih pengaturannya manual atau masih pakai tuas gitu, belum elektrik. Tapi nyaman karena di sini ada, sama di sini juga ada semacam sanggahan gitu untuk lutut bagian bawah atau paha depan gini, dan juga ada armrestnya. Tapi agak tricky karena armrest ini ternyata agak sulit kalau kita mau narik
seat belt dan memasukkannya teman-teman. Nih, tuh rasanya agak kurang enak. Jadi biasanya gue harus ngangkat dulu armrestnya, baru masukin. Pun untuk narik si rem parkirnya. Untuk mobil 1 miliar, rem parkirnya masih konvensional. Nah, di balik armrestnya ini ada tempat untuk menyimpan handphone dan ada wireless chargingnya. Tapi sayang untuk gue yang punya handphone iPhone 8 Plus ternyata nggak bisa untuk masuk ke sini nih karena terlalu ngepas gitu teman-teman. Tapi jangan khawatir kalau kalian HP-nya terlalu besar sama kayak gue nggak bisa masuk sini. Tetap ada USB port di depan sini yang bisa kalian manfaatkan untuk ngisi daya handphonenya. Masukin ya. Oke. Dan yang paling menarik adalah Apple CarPlay-nya di Mini ini ternyata udah wireless. Apalagi karena layarnya wah, high definition banget. Makanya nyaman banget kalau kita pakai untuk melihat kamera mundur, teman-teman. Jadi mobil ini secara fitur memang pas lah dengan harganya. Anyway, singkat aja teman-teman, lagi-lagi perubahan di kabin ini memang terasa mewah sekali. Yang pertama paling kelihatan adalah sekarang Mini itu model terbarunya udah pakai instrumen cluster yang digital. Kalau sebelumnya dia analog kayak gitu. Terus bisa kelihatan di sini kisi-kisi AC-nya baru modelnya, dan di sini di panelnya untuk yang Cooper S ini jadi ada semacam pola aksen gitu. Dan di sini untuk di layar multimedia tengah sini jadi ada ambient light-nya yang bisa mengikuti dengan ambient light di seluruh area mobil ini. Asik ya. Terus juga yang baru teman-teman, ada namanya driving assistant di sini. Jadi kayak Mini itu ada sense-nya lah gitu. Mobil ini jadi bisa anti tabrak. Nih, dengan mudah bisa pencet tombol di sini. Ada collision warning, pedestrian alert, sama lane departure warning. Kalau di tol ada jalan yang ada marka jalannya, kita keluar dari lajur, mobil ini akan memperingati. Jadi makin aman. Oke, lengkap udah kita bahas. Sekarang kita jalan-jalan pakai Mini Cooper S Cabriolet tahun 2021. Let's go! Nah, pertama teman-teman yang harus gue acungi jempol adalah Mini terbaru ini udah pakai transmisi yang baru teman-teman. Nggak ada kerasa lag yang sangat-sangat mengganggu gitu, jadi menyenangkan sekali berkendara dengan Mini ini. Lalu kalau kita ngomongin urusan mesinnya, yang tadi gue bilang ya, ini adalah mesin yang bertenaga banget, 2000 cc, twin power turbo, yang memang luar biasa tenaganya untuk mobil sedimensinya sekompak ini teman-teman. Memang walaupun kita nggak punya data akselerasi tepatnya ya, tapi dari pengetesan kita 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu kurang dari 8 detik. Nah, biasanya teman-teman mobil-mobil yang dengan turbo itu ada semacam turbo lag-nya ya gitu. Kalau di Mini ini minim sekali rasanya. Jadi penyaluran tenaganya pun sangat-sangat baik. Lalu teman-teman, yang juga nggak kalah menyenangkan adalah Mini ini knalpotnya tuh bersuara dan suaranya tuh khas gitu. Nggak teredam, jadi kalau kita pakai kebut-kebutan rasanya akan memacu adrenalin kita ya. Wah, luar biasa. Raungan suara knalpotnya itu memang khas banget. Walaupun nggak segalak Mini JCW, tapi udah lebih dari cukup lah. Dan ini karena ada driving mode-nya, ada sport, ada mid, ada green teman-teman. Bisa diubah pakai tuas di sini aja nih. Jadi memang semakin bisa menyesuaikan lagi preferensi kita masing-masing ya. Kalau kita mau kebut-kebutan, mau agak seruntulan, bisa pakai yang sport. Bener-bener tenaganya konstan banget rasanya. Rasanya effortless banget dan menyenangkan sekali. Meskipun pemilik atau pembeli dari Mini Cooper ini mungkin tidak akan memikirkan lagi biaya bensinnya, karena udah ada harusnya duitnya ya. Tapi kalian harus tahu juga, ternyata Mini terbaru ini lumayan efisien nih teman-teman. Dari pengetesan kami, ternyata untuk rute dalam kota, Mini terbaru ini, Mini Cooper S ini bisa dapat di angka 1:12.
atau sekitar 12 km per liter. Nah, kalau untuk rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam atau rute tol, mobil ini bisa mencatatkan angka di 1:15 alias 15 km per liter. Itu sih kalau menurut gua udah lebih dari cukup untuk sebuah Mini. Jadi selain dapetin mobil yang bertenaga, kalian juga dapetin mobil yang efisien. Rasanya mobil ini tuh pas banget adonannya ya. Jadi tenaganya buas dan handlingnya pun sharp sekali, tajam sekali teman-teman. Steeringnya ini agak berat di desainnya karena memang setirnya ini presisi banget. Jadi kalau kita belokin dikit aja dia langsung akan nurut gitu. Jadi memang mobil ini menawarkan go-kart feeling yang kerasa gitu ya. Bawa mobil ini seperti bawa mobil go-kart. Mobilnya rendah, handlingnya lincah, dan juga enak dibawa slap-slip karena dimensinya yang compact. Tapi namanya suspensi dan handling yang firm gitu, jadi harus terpaksa menggunakan suspensi yang keras teman-teman. Itu adalah salah satu hal yang bisa dibilang gua agak keluhkan sedikit, karena memang Mini ini gua pakai, gua tes di harian di perkotaan yang memang banyak jalan yang jelek, tapi dengan karakter suspensinya yang agak keras, rasanya sedikit kurang nyaman. Lalu teman-teman, selain dari tadi suspensi yang keras ya, yang perlu kalian tahu juga, karena ini mobil cabriolet yang atapnya soft top atau bahannya dari kanvas gitu, jadi redaman suara dalam kabin ini agak kurang maksimal teman-teman. Memang berkendara di Mini Cooper S Cabrio ini sangat-sangat menyenangkan sekali. Walaupun tetap ada kelebihannya dan juga ada sesuatu yang gua rasa menjadi salah satu kelemahannya. Oke. Akhirnya teman-teman, memang mobil ini ditawarkan dengan harga yang lumayan mahal, di atas 1 miliar, lebih sedikit. Tapi rasanya dengan harga segitu memang terbayarkan dengan semua paket komplit. Dan jangan lupa kalau kalian pengen nonton video-video lain dari detik.com, kalian bisa tonton di kanal 20 Detik. Dan jangan lupa buat main-main ke kanal kami di Detik Auto. Gue pamit. Bye-bye.